Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam majelis hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria bin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari sahabat Abu Dzar Jundub bin Junata dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, sekaligus yang menjadi jalur, menjadi sanad hadis ini ada dua sahabat yang termasuk sahabat yang sangat utama ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari itu termasuk minal as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam, ya, yang terdahulu masuk Islam. Beliau mengaku atau mengklaim bahwa beliau masuk Islam keempat atau kelima. Ya. Bahkan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang pertama mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Islam juga beliau yang pertama mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sayyidina Abu Dzar yang pertama kali mengucapkan tahiyatul Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat zuhud, ya. Kemudian fasih dalam berbicara. Jadi kalau berbicara itu orang enak mendengarnya, retorikanya baik, tertata dalam berbicara. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau masuk Islam ketika mendengar di Mekah ada seorang pemuda yang meruntuhkan tradisi paganisme, penyembah berhala. Jadi langsung goncang Mekah pada waktu itu. Muncul seorang pemuda namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ajaran baru, ajaran Islam. Beliau mendeklar dirinya sebagai Rasulullah. Kemudian sampai beritanya ke suku Ghifar. Suku Ghifar itu adalah suku yang menempati sebuah lembah yang menghubungkan antara Mekah dengan luar kota Mekah.
Jadi kalau keluar dari kota Mekah harus lewat di situ. Dan untuk kita ketahui bersama, suku Ghifar ini adalah suku berandalan, ya, perampok, begal. Nah, kemudian Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau tidak suka dengan tradisi sukunya itu yang suka membegal, merampok gitu. Mendengar ada berita bahwa ada seorang rasul di Mekah, beliau mengutus saudaranya namanya Anis Al-Ghifari. Kemudian saya dengar ada berita begini-begini, coba kamu ke Mekah, cari informasi yang valid. Kemudian saudaranya itu pergi ke Mekah, kemudian balik, ya, setelah dapat informasi yang cukup, dirasa cukup, balik ke Ghifar, lalu menceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu ketahui tentang nabi itu, yang mengaku nabi itu. Kata saudaranya itu, dia mendeklar dirinya sebagai seorang rasul, dia menyuruh kepada makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Kemudian dia mencegah daripada orang-orang yang berbuat buruk, keburukan. Lalu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, terus bagaimana respon orang Mekah, kebanyakan orang Mekah terhadap dia? Maka saudaranya menjawab, orang-orang Mekah kebanyakan mengatakan dia itu penyihir, dia itu penyair, ya, dia itu kahin, tukang tenung, dukun, ya, paranormal mungkin, ya. Maka Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wa huwa shadiq wa hum kazibun. Orang itu benar dan mereka yang menyatakan bahwa Muhammad sebagai penyair, penyihir, sebagai tukang tenung itu adalah pembohong. Lalu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ke Mekah menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Dan beliau cukup banyak meriwayatkan hadis, ya, dari baginda Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua adalah Sa'ad bin Mu'az bin Jabal. Ya. Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu seorang pemuda yang masuk Islam pada umur 18 tahun. Tapi beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sehingga Rasulullah SAW memuji kecerdasan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal dengan mengatakan, inna a'lama ummati anil halali wal haram Mu'az bin Jabal. Orang yang paling tahu dari umatku tentang halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal, saking alimnya. Bahkan ketika beliau diutus ke Yaman, ya, karena memang sangat alim, kemudian diutus oleh Rasulullah SAW sebagai tenaga pengajar di sana, sebagai juru dakwah ke Yaman, diutus. Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal, dengan apa engkau akan menghukumi, ya? Apa sumber dan dasarmu menghukumkan suatu permasalahan? Maka Sayyidina Mu'az bin Jabal menjawab, dengan Al-Quran, kitabullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, kalau kamu tidak jumpai di kitabullah, dengan apa? Mu'az bin Jabal menjawab, dengan sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya, kalau di dalam Al-Quran, kalau di dalam sunnah tidak ada, kau jumpai, bagaimana? Kata Sayyidina Mu'az bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi. Aku akan berijtihad dengan logikaku. Tentu dengan logika mengolah pemahaman Al-Quran dan sunnah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sadaqa Rasulillah. Sadaqa Rasulillah. Benar utusannya Allah, ya. Jadi Rasulullah. Beliau digelari Rasulullah. Rasulnya Rasulullah, gitu. Utusan dari Rasulullah SAW.
Ada suatu hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dan insya Allah saya ijazahkan pada jemaah sekalian. Nanti kalau saya bilang ijazah, saya ijazahkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada, bilang saya terima ijazah. Karena ini saya diijazahkan oleh Syekh Yusri Rushdi, ya, Jabir Al-Hasani, salah seorang guru besar di Al-Azhar. Ketika kami mengaji Bulughul Maram, salah satu hadis itu adalah ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Ya Mu'az, inni la uhibbuk." Hai Mu'az, sesungguhnya aku mencintaimu. Maka Mu'az menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la uhibbuk." Demi Allah ya Rasul, aku juga sangat mencintaimu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fala tada' an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan kau tinggalkan setiap engkau selesai melaksanakan salat, ya, setelah salat berdoalah dengan doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal bil mahabbah. Dan saya diberikan ijazah oleh Syekh Yusri Rushdi Jabir Al-Hasani. Untuk itu pada malam hari ini, bagi yang hadir di masjid ini, saya ijazahkan hadis musalsal bil mahabbah. Ya, sekali lagi saya ijazahkan bagi yang hadir di masjid ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadis musalsal bil mahabbah. Silakan diamalkan setiap selesai salat, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini bisa bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, nyambung pada Rasulullah dari hadis ini. Dari saya, dari guru saya Syekh Yusri Rusdi, dari guru beliau, dari guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Mu'az bin Jabal ini beliau wafat di Yaman, di mana beliau ditugaskan, ya, di Syam. Beliau wafat karena wabah, ya, pandemilah mungkin pada waktu itu. Beliau wafat pada umur yang sangat relatif muda, yaitu sekitar 38 tahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita bahas hadisnya. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka akan menghapus perbuatan buruk itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Ada 3 pesan baginda Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini harus kita penuhi. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu adalah hak diri kita selaku mukallaf. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang mulia, itu adalah hak orang lain. Jadi ada 3 hak yang dibahas dalam hadis ini. Hak Allah, hak diri kita, kemudian hak orang lain, sesama manusia. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa itu secara bahasa adalah ittikhazu wiqayatan mimma yukhafu wa yuhzar, yaitu menjaga diri dari sesuatu yang kita khawatirkan dan sesuatu yang kita takuti. Itu yang disebut dengan takwa secara bahasa. Secara istilah, ya banyaklah ulama memberikan pendapat tentang takwa, namun disimpulkan dalam sebuah pengertian, yaitu al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, atau fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, ya, sama, melaksanakan yang disuruh, yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan pengertian takwa itu adalah, ketika ditanya apa maksud takwa itu, beliau mengatakan al khaufu minal jalil wal amalu bima fit tanzil wal qanaatu bil qalil wasti'dadu li yaumir rahil. Takwa itu adalah khaufum minal jalil, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bima fit tanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ajaran-ajarannya. Kemudian wal qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan rizki yang sedikit, ya, merasa cukup dengan anugerah Allah yang menurut kita sedikit. Qanaah, selalu merasa cukup. Kemudian wasti'dadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menyongsong hari akhir. Artinya mengumpulkan bekal untuk hari akhir. Kalau kita baca surah Ali Imran yang selalu sering dibaca oleh para khatib, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang hakiki. Apa takwa yang hakiki itu? Di antara pengertian, ya, atau penafsiran yang banyak kita jumpai, di antaranya misalnya yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, juga bisa kita jumpai di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Haqqa tuqatih, takwa yang hakiki itu adalah bi an yuta'a wa la yu'sa, yaitu dengan taat kepada Allah dan tidak maksiat, tinggalkan maksiat. Kemudian wa ayyuzkara wa la yunsa, kemudian selalu berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah, nama Allah, dan tidak melupakan Allah, tidak lalai. Kemudian wa ayyushkara wa la yukfar, dan mensyukuri nikmat Allah, tidak kufur terhadap nikmatnya. Jadi ada 3 perilaku secara global seseorang sampai pada level takwa yang hakiki, yaitu perilaku taat, perilaku zikir, dan perilaku syukur. Taat, zikir, syukur. Berarti kita tidak maksiat, kita tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersyukur, tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hakikat daripada takwa. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertakwa dimanapun dan kapanpun.
ketika kita sedang bersama orang lain atau tatkala kita sendiri. Takwa lahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa ini sangat singkat ya. Hanya beberapa huruf ya. Ta, qaf, waw dan ya. Ada 4 huruf tetapi mencakup keseluruhan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bitaqwallah fa innaha jima'u kulli khair." Raihlah olehmu sikap takwa itu, perilaku takwa itu, karena takwa itu ya adalah pengumpul segala kebaikan. Singkat tapi mencakup dan merangkum semua kebaikan yang ada, itu takwa. Makanya sangat sulit ya untuk kita mencapai derajat muttaqin yang hakiki ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, asal benar-benar kita berjuang, memperhatikan diri kita untuk mencapai ya level spiritual yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa ya. Banyak faedahnya kita bertakwa, kata para ulama. Bahkan di dalam Al-Quran itu diungkapkan banyak sekali. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita peroleh, faedah-faedah keutamaan yang akan kita raih, raihan-raihan spiritual yang akan kita dapatkan. Banyak di dalam Al-Quran, banyak sekali. Misalnya di dalam surah At-Talaq itu terulang sebanyak 3 kali. Barang saya bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya makhraja, solusi dari setiap permasalahan. Kuncinya takwa, solusinya takwa. Kalau kita benar-benar bertakwa, sesempit apapun masalah kita, seluas sebesar apapun beban hidup kita, Allah menjanjikan akan ada jalan keluar. Yang penting kita bertakwa, berusaha untuk bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masih dalam surah yang sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan segala urusannya mudah. Akan dijadikan urusannya mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, ayat yang berbeda. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan baginya pahala. Kita dijanjikan selamat juga dari neraka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma nunajjil ladzina taqau, yang dimana pada hari itu akan kami bebaskan orang-orang yang bertakwa dari siksa api neraka, diselamatkan, kekal di dalam surga ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Dijanjikan surga yang luasnya langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ya janji Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, pesan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan dosa daripada perbuatan buruk itu. Artinya setiap kita melakukan perbuatan buruk, segera kita bertobat. Bertobat itu adalah sebaik-baik perbuatan baik setelah kita berbuat buruk. Ya. Jadi kita iringi dengan bertobat dan kita iringi dengan berbuat kebaikan. Ya sedekah, ya salat sunnah dan seterusnya. Kita iringi. Karena bagi orang yang bertobat itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi segera ketika kita berbuat buruk, keburukan, maka segera iringi dengan berbuat baik, terutama sekali taubat dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Hud, ya, surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Hadis ini, ayat ini turun ketika ada seorang laki-laki memiliki toko, mungkin toko sembako atau apa gitu ya, toko kurma gitu ya. Kemudian ada pelanggannya, seorang perempuan cantik, lalu dia tidak tahan dengan kecantikan perempuan itu, lalu diciumnya. Setelah berbuat itu, laki-laki itu sangat menyesal dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan turunlah ayat ini, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Segera bertobat dan melaksanakan amalan-amalan soleh yang akan menghapus keburukan-keburukanmu itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengaku dosanya sangat besar pada Rasulullah. Ya Rasul, dosaku sangat besar ya Rasul. Celaka aku ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana lebih besar dosamu daripada gunung? Maka orang itu menjawab, lebih besar dosaku ya Allah, ya Rasul. Rasul kembali bertanya, mana lebih besar dosamu dari langit dan bumi? Maka orang itu menjawab, masih lebih besar dosaku ya Rasul. Rasul kemudian bertanya lagi, mana lebih besar dosamu daripada ampunan Allah? Maka orang ini menjawab, tentu ampunan Allah yang lebih besar ya Rasul. Bagus. Kalau gitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bil jihad fi sabilillah. Nanti kalau ada jihad, kamu ikut ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab kata orang ini? Ya Rasul, saya ini orang paling penakut ya Rasul. Jangankan jihad, perang. Kalau malam hari aja, kalau mau ke kamar mandi saya ditemenin istri gitu. Apalagi perang, nggak bisa ya Rasul. Kemudian Rasul menawarkan lagi, alaika bis saum. Kalau gitu sering-sering puasa ya, kata Rasul. Orang ini menjawab, ya Rasul, gimana saya mau puasa? Tiap hari itu kalau hanya makan satu roti itu saya nggak akan kenyang. Nggak mungkin ya Rasul. Kemudian Rasul jawab lagi, kalau begitu alaika bi sholatil lail. Kalau gitu kamu sering-sering sholat malam. Apa kata orang ini? Ya Rasul, jangankan sholat malam, sholat subuh aja kalau saya nggak dibangunin oleh istri saya, oleh anak saya, oleh keluarga saya nggak ngerjain ya Rasul, katanya. Kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Maka beliau mengatakan, alaika bikalimataini khafifataini fil lisan.
Saqilataini fil mizan, habibataini ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau gitu ya udah, kerjakan ini, setiap sering-sering ucapkan. Ada 2 kalimat yang di lisan kita ini sangat ringan untuk diucapkan, tetapi berat di timbangan nanti di akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih penyayang. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan kita untuk kita ucapkan, tetapi bobotnya berat di timbangan nanti di akhirat. Nah, ini kalau tidak ada orang penakut seperti ini, kalau tidak ada orang pemalas ya yang menghadapi Rasulullah, kita nggak dapat hadiah itu. Itu hikmahnya. Diajak jihad, saya paling penakut. Disuruh puasa, waduh saya nggak bisa, nggak kuat, lapar saya, kecuali puasa wajib katanya kan. Suruh sholat malam, jangankan sholat malam, sholat subuh aja kalau nggak dibangunin, nggak saya kerjakan gitu. Nah, itu penting ada orang seperti itu. Jadi kita ini dapat hadiah ini. Ya. Sering-sering melafazkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan, berat di mizan, di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Ya. Jadi kita iringi setiap perbuatan buruk kita. Kalau kita sadar sudah melakukan keburukan, kita iringi dengan perbuatan baik yang akan menghilangkannya. Ya. Di antaranya sholat itu ya, menghapuskan perbuatan buruk kita. Misalnya dari subuh ke zuhur, ya, ketika kita melaksanakan sholat zuhur, perbuatan-perbuatan buruk, tentunya dosa-dosa kecil yang kita perbuat itu di antara subuh zuhur itu dihapus. Demikian pula dari zuhur ke asar, dari asar maghrib, maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Itu fadilah, keutamaan sholat itu adalah juga untuk menghapus dosa-dosa kita. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Akhlak yang mulia, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya yang paling utama itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, yang mulia. Dan ini ajaran yang terdalam dari ajaran Islam. Serajin apapun kita sholat, ya, serajin apapun kita berpuasa, tetapi kalau kita buruk perilaku kita kepada manusia, maka belum bernilai ya, kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Sayyidut Ta'ifah As-Sufiyah, ya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan arba'un tarfa'u bihil abda ila a'alid darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuh. Ada 4 hal yang bisa mengangkat seorang hamba kepada derajat yang tinggi meskipun dia sedikit amalnya dan sedikit ilmunya. Apa itu? Yaitu at-tawadhu, al-hilmu, sifat santun, tidak cepat marah, sulit marah. Ya. Kemudian at-tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Kemudian as-sakha'u, dermawan, tidak pelit. Dan husnul khuluqi, akhlak yang baik. Boleh jadi pakaiannya ulama, teorinya segudang, ya, karena sering baca dan banyak jadi ilmu yang dia dapat, tapi akhlaknya tidak baik, itu masih nol. Ya. Boleh jadi orang yang
masih awam ya, sedikit ilmunya, hanya mengetahui yang wajib-wajib saja tentang kewajiban-kewajibannya ya. Kemudian amalnya aja juga begitu-gitu aja, sholat 5 waktu, puasa wajib, tetapi dia santun kepada orang, tidak suka marah, rendah hati, ya, dermawan. Mungkin itu yang dijadikan wali Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia itu seorang petani yang tidak sekolah mungkin, tapi karena sifat-sifatnya yang baik, dia diangkat sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena inilah yang akan mengangkat derajat kita. Jadi khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Karena inilah tolak ukur kesempurnaan daripada keimanan seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Bahkan ada sebuah hadis yang cukup unik menurut saya. Disebutkan banyak Hasan di situ. Ya. Bisanadin hasanin, anil hasani, anil hasani, anil hasan, ya. Anil hasan, an jaddil hasan. Qala inna ahsanal hasan khuluqul hasan. Dengan hadis yang sanadnya sanad hasan, diriwayatkan oleh Al Hasan dari Al Hasan, dari kakeknya Al Hasan. Jadi dengan sanadnya sanad hasan, diriwayatkan oleh Al Hasan. Hasan ini adalah Hasan bin Sahal. Dari Al Hasan juga, Al Hasan yang kedua adalah Hasan bin Dinar. Dari Al Hasan juga, Hasan yang ketiga adalah Hasan Al Basri. Dari Al Hasan lagi, Hasan yang keempat adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhuma. An jaddil Hasan, dari kakeknya Al Hasan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sebaik-baik kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ini pesan yang sangat luar biasa. Akhlak mulia ini sangat ditekankan karena memang itulah inti ya daripada ajaran Islam. Akhlak yang mulia. Jadi kepada siapapun ya, baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang muslim maupun non muslim, kita wajib menunjukkan ya, akhlak yang mulia. Yang itulah status ya sesungguhnya orang-orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang ulama namanya Syaqiq Al-Balkhi. Ini beliau punya istri yang galak ya. Peranginya enggak baik. Ini mungkin ada yang senasib sama Syaqiq Al-Balkhi. Beliau menunjukkan akhlak yang mulia di dalam berkeluarga. Jadi ada orang bilang, kayaknya udah kesel banget ngelihat istrinya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi seorang ulama sufi yang sangat luar biasa. Akhlaknya baik, tapi punya istri yang buruk. Ada orang bilang sama dia, "Ya Syekh, kenapa kau nggak buang aja itu? Istri yang begitu masih aja dipelihara," katanya kan. "Kamu terus disakiti," gitu. Apa kata Syaqiq Al-Balkhi? Beliau mengatakan, "Enggak. Kalau saya menceraikan dia karena akhlaknya yang buruk, berarti sama saya dengan dia. Jadi saya harus mempertahankan akhlak yang baik. Kalau dia akhlaknya buruk, saya akhlaknya baik. Kalau saya ceraikan dia, berarti saya sama dengan dia. Dan yang lebih penting," katanya, "kalau saya ceraikan dia, belum tentu ada yang orang mau memelihara dia selain saya." Jadi ini akhlak yang sangat mulia. Sayyidina Umar juga sering dimarahi sama istrinya.
ya. Tapi beliau sadar kewajiban dan hak seorang istri untuk kita saling melengkapi, ya. Saling menasehati, saling menahan diri, ya. Jadi dilawan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, inilah 3 pesan baginda Rasulullah SAW. Takwa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengiringi kebaikan, keburukan dengan berbuat baik. Hak kita yang menganiaya diri kita sendiri, menzalimi diri kita sendiri. Kemudian berperilaku baik kepada orang lain yang merupakan hak orang lain dari kita semua. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau, yang semua ajaran beliau adalah untuk meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.